Ada 28 yang bergabung. Waktunya juga sudah pukul 9. Pak Sapai. Ya, udah. Mana Pak Tari? Mana namanya? Adriana gitu. Mana sih Pak? Sugeng Enjang Pak Tara, selamat bergabung. Yes, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semuanya. Mungkin sebentar lagi kita mulai. Kita membiasakan untuk tepat waktu. Tak serahkan ke Bu Jus. Waktu sudah pukul 9 lebih 2 menit. 1 menit lagi kita mulai. Kami serahkan kepada Bu Jusnawiyah selaku MC pada pertemuan wali murid siswa baru SMP Lab School Unesa 2. Monggo Bu Jusnawiyah. Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Yang terhormat Bapak Widya Nusantara MPD, Dr. Widya Nusantara MPD, dalam hal ini mewakili Direktur BPSL Unesa, yang kami hormati Kepala SMP Lab School Unesa 2, yang kami hormati jajaran struktural, staf, dan Bapak Ibu Guru Pengajar SMP Lab School Unesa 2, serta Bapak Ibu wali murid yang kami banggakan. Bersyukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita semua dapat mengikuti acara sosialisasi program sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara pada pagi hari ini secara virtual. Saya Jusnawiyah akan memandu acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama pembukaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Direktur BPSL atau yang mewakili. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala SMP Lab School Unesa 2. Acara yang keempat, paparan materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Kurikulum, dilanjutkan oleh materi bimbingan dan konseling yang akan disampaikan oleh guru bimbingan dan konseling. Orangnya adalah materi kesiswaan, dalam hal ini akan disampaikan oleh acara yang kelima, perkenalan pengajar SMP Lab School Unesa 2. Acara yang keenam, foto bersama. Dan acara yang terakhir adalah penutup atau doa. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai,
Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya sambutan dari Direktur BPSN yang akan diwakili oleh Dr. Lydia Nusantara MPD. Kepada beliau silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Supriyani selaku Kepala Sekolah SMP Lab School Unesa 2, Bapak Ibu Guru SMP Lab School Unesa 2, dan juga Bapak Ibu Wali Murid SMP Lab School Unesa 2. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berkumpul secara online dalam Zoom meeting dalam rangka pembekalan orang tua terkait program-program kegiatan di SMP Lab School Unesa 2. Saya selaku Wakil Bidang Akademik akan menyampaikan sambutan dari Profesor Rusminingsih selaku Direktur Badan Pengelola Sekolah Laboratorium Unesa. Berikut akan saya sampaikan sambutan Direktur Badan Pengelola Sekolah Laboratorium Unesa, Profesor Rusminingsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, wali murid, dan anak-anakku siswa-siswi SMP Lab School Unesa 2, Surabaya yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang masih memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita masih bisa beraktivitas pada hari ini. Insya Allah dengan kita senantiasa bersyukur, maka akan ditambahkan nikmat-nikmat kepada kita semuanya. Amin. Pada tahun pelajaran baru 2021-2022 kali ini,
tidak berbeda jauh dengan yang sudah menggunakan penyambutan tahun ajaran baru secara virtual. Namun kali ini kita bertemu secara virtual melalui video conference. Semua ini demi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita semua di masa pandemi COVID-19. Tahun sekarang juga demikian adanya. Meskipun demikian, kalian siswa-siswi SMP Life School Unesa 2 tidak perlu berkecil hati, karena semua siswa sekolah juga melaksanakan seperti ini. Untuk siswa baru kelas 7, saya sampaikan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Life School Unesa 2, sekolah yang mengedepankan era digital serta riset yang sudah bukan sesuatu yang asing lagi di kota Surabaya. Sungguh sangat beruntung Ananda bisa bergabung di SMP Life School Unesa 2 Surabaya ini. Dari 1.749 pendaftar, Ananda adalah anak-anak terpilih yang masuk SMP Life School Unesa 2. Oleh karena itu, bersyukur dengan cara belajar lebih keras lagi sehingga Ananda bisa lebih berprestasi di sekolah ini. Di sekolah yang baru ini tentu saja akan berbeda dengan sekolah sebelumnya di SD maupun di madrasah ibtidaiyah. Baik kurikulumnya, gurunya, suasananya, banyak sekali perbedaan. Segeralah Ananda untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru. Ikutilah kegiatan MPLS dengan sebaik-baiknya agar bisa segera mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan di SMP Life School Unesa 2 ini. Untuk anak-anakku siswa kelas 8 dan 9, selamat kalian sudah dapat naik kelas. Berilah contoh yang baik kepada adik-adikmu kelas 7. Buatlah adik-adikmu agar segera bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekolah. Tetaplah belajar dengan giat agar prestasi kalian senantiasa terukir dengan indah, selalu dengan semboyan, tiada hari tanpa prestasi, selalu berprestasi, budayakan prestasi, aku harus berprestasi dengan landasan karakter. Selanjutnya, karena masih di masa pandemi COVID-19, maka pembelajaran belum diperbolehkan secara tatap muka, melainkan masih dilaksanakan secara daring. Persiapkanlah segala sesuatu dengan baik, semoga tidak mengurangi semangat Ananda untuk tetap belajar dengan penuh semangat dan belajar dengan giat. Jalin silaturahmi dengan sesama siswa maupun dengan Bapak Ibu, guru, dan seluruh warga SMP Life School 2 meskipun secara virtual. Akhirnya selamat belajar kembali di tahun pelajar yang baru. Mulailah dengan semangat yang baru, semangat untuk mengukir prestasi. Semoga kita semua senantiasa sehat dan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Untuk Bapak Ibu guru, marilah kita senantiasa untuk memberikan inovasi pembelajaran kepada para peserta didik melalui secara terobosan inovasi untuk memberikan layanan yang terbaik kepada para siswa, khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sebagai abdi negara, mari kita senantiasa mengedepankan layanan kita kepada peserta didik dan masyarakat. Kami dari Badan Pengelola Sekolah Laboratorium Unesa akan selalu berusaha untuk memfasilitasi sekolah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada para siswa. Oleh karena itu, saya selalu berharap semoga semua permasalahan sekolah bisa kita bicarakan untuk selanjutnya kita cari solusi yang terbaik. Terima kasih untuk kepada para orang tua, wali murid, siswa yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya ke SMP Life School Unesa 2. Juga untuk komite sekolah, terima kasih juga saya sampaikan atas dukungan dan kerjasamanya selama ini. Mari dengan bergandeng tangan kita wujudkan pendidikan yang bermutu lebih baik untuk lebih untuk kepala sekolah dan dewan guru. Sudah saatnya kita harus merubah mindset kita untuk melaksanakan layanan yang terbaik,
proaktif, serta selalu berusaha mengupgrade diri secara berkelanjutan. Banyak informasi baru yang dapat menambah wawasan dan cara berpikir kita. Semua untuk menjadi yang excellent. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya, 11 Juli 2021, tertanda Profesor Rusmeningsih, MPD, Direktur Badan Pengelola Laboratorium Sekolah UNESA. Demikian sambutan yang saya bacakan dari Profesor Rusmeningsih. Beliau pada pagi hari ini berhalangan hadir karena tadi jam 5 beliau memberi kabar ke kami bahwasanya ada halangan karena sakit. Mudah-mudahan beliau lekas sembuh dan diberi kesehatan seperti semula sehingga bisa memberikan layanan dan juga motivasi pada kita semua. Baik, kepada moderator, demikian yang bisa saya sampaikan, sambutan yang sudah kami bacakan. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik dan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dengan imunitas yang kuat dan kesehatan yang prima. Amin ya Rabbal Alamin. Begini saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Widya Nusantara MPD yang telah berkenan hadir dalam acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami banggakan, acara selanjutnya mari kita simak sambutan dari Kepala SMP Lab School UNESA 2. Kepada Ibu Supriyani SPD kami persilahkan. Terima kasih Ibu Jusna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Widya Nusantara MPD selaku Direktur Bagian Akademik BPSL. Yang saya hormati Bapak Ibu struktural yang hadir pada hari ini dan juga Bapak Ibu guru SMP Lab School UNESA 2, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu orang tua dan wali murid SMP Laboratorium UNESA. Terima kasih saya sampaikan atas kehadirannya pada hari ini, memenuhi undangan kami di mana kami sangat memerlukan komunikasi yang baik dengan Bapak Ibu sekalian. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu meskipun secara virtual. Bapak Ibu, sebelum saya memulai beberapa hal yang ingin saya sampaikan, perkenalkan dulu saya Ibu Supriyani SPD, saya Kepala SMP Lab School UNESA 2. Baiklah Bapak Ibu, akan saya tampilkan, saya share screen sedikit dari saya sebagai sambutan saya hari ini agar lebih mengenal SMP Lab School UNESA 2. Dimohon pada operator, kami persilahkan. Baiklah, Bapak Ibu, apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu sekalian? Sampun, ya, terima kasih. Bapak Ibu, ini nama sekolah kita, jadi kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang, maka dengan ini kami perkenalkan nama sekolah Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu, dan terima kasih telah memberi kepercayaan kepada kami, SMP Lab School UNESA 2. Jadi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengenal sekolah, di mana diantaranya letak sekolah, status, struktur organisasi, visi dan misi, program sekolah, pembelajaran, dan peraturan-peraturan yang berlaku untuk siswa. Nah, Bapak Ibu, untuk mengenal sekolah kita, mungkin Bapak Ibu sudah tahu letak sekolah kami ada di dalam kampus UNESA Ketintang. Jadi, terkadang hanya sekilas yang diketahui, maka hari ini akan saya jelaskan.
Nah, status sekolah kami sebenarnya nama kami di Dinas Pendidikan dan di profil sekolah atau Dapodik Bapak Ibu SMP Laboratorium YDWP UNESA. Nah, nanti jika Bapak Ibu browsing Dapodik atau profil sekolah secara kedinasan atau secara resmi, kalau mencari SMP Lab School UNESA 2 tidak akan ketemu Bapak Ibu karena secara Dapodik nama sekolah kami adalah SMP Laboratorium YDWP UNESA. Nah, SMP Lab School UNESA 2 ini masih dalam proses pergantian nama. Jadi kami mohon doanya semoga proses pergantian nama akan segera selesai sehingga nama kami baik di Dapodik maupun secara di masyarakat sama. Nah, Bapak Ibu ini perkenalan tentang nama sekolah. SMP Laboratorium ini, sebentar Pak, SMP Laboratorium ini didirikan pada tahun 2004 Bapak Ibu, yang mendirikan adalah Yayasan Dharma Wanita UNESA. Jadi YDWP itu kepanjangan dari Yayasan Dharma Wanita Persatuan UNESA, di mana yang di dalamnya pengurusnya adalah ibu-ibu atau istri-istri dari Civitas Akademika UNESA, yaitu istrinya rektor, dosen, dekan, dan sebagainya. Nah, dari tahun 2015 kami sudah memiliki tingkatan akreditasi A. Jadi insya Allah secara kepercayaan masyarakat kami sudah baik. Nah, Bapak Ibu, kami adalah sekolah swasta, jadi mungkin nanti akan disampaikan di pesan-pesan di belakang. Sekolah swasta itu pendanaannya murni dari wali murid, jadi nanti hubungannya dengan bagian keuangan. Nah, Bapak Ibu, untuk perkenalan tentang sekolah cukup. Dan ini, oh ya, tadi di awal ada sambutan dari Direktur BPSL. Mungkin perlu saya sampaikan. BPSL adalah Badan Pengelola Sekolah Lab School, jadi dibentuk oleh UNESA. Sejak tahun 2019, UNESA membentuk Badan Pengelola Sekolah yang tujuannya untuk melancarkan, menaikkan ya sekolah kami agar menjadi tingkatan yang lebih baik lagi. Jadi perhatian dari UNESA itu diwujudkan dengan didirikannya BPSL. Jadi BPSL tadi yang diwakili oleh Pak Tara adalah pengelola kami. Jadi semua hal yang sekarang dilakukan di sekolah itu dalam pengawasan dari BPSL. Nah, struktur organisasi sekolah, Bapak Ibu saya perkenalkan, saya pribadi Supriyani SPD, saya dulunya adalah guru IPA. Jadi sejak tahun 2019 saya dipercaya, diberi amanah untuk menjadi kepala sekolah. Terus wakil kepala sekolahnya adalah Ibu Lina Agustina, ini adalah koordinator kurikulum. Beliau nanti juga akan memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu bagaimana pembelajaran di SMP Lab UNESA. Yang ketiga adalah koordinator kesiswaan, itu Budiah Eko Kurniawati MPD. Beliau nanti juga akan memberikan penjelasan mengenai program-program sekolah yang berkaitan dengan siswa, termasuk dengan pembiasaan, ekstrakurikuler, dan sebagainya, serta peraturan-peraturan nanti akan dijelaskan oleh beliau. Yang keempat adalah koordinator sarana dan prasarana, ada Bapak Tri Mariono. Yang kelima, koordinator bidang humas, ini ada Bapak Bagus Adam. Nah, nanti Bapak Ibu jika ada hal yang ingin disampaikan ke sekolah, bisa melalui wali kelas ataupun bisa melalui koordinator humas. Jadi nomor Bapak Bagus Adam ini insya Allah sudah masuk di grupnya Bapak Ibu yang di PPDB. Jadi untuk selanjutnya monggo berkoordinasi jika ada hal yang diperlukan. Lanjut Pak En. Oke, Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan visi dan misi sekolah. Terkadang kita menyekolahkan anak itu tidak pernah bertanya, sebenarnya visi misi sekolah itu apa? Atau ini hal yang baru bagi Bapak Ibu. Tapi bagi kami wajib memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian tentang visi dan misi sekolah. Jadi visi misi sekolah ini untuk di sekolah kami adalah membentuk generasi berprestasi dan berkarakter yang siap menghadapi tantangan masa depan. Jadi kata kuncinya adalah berprestasi, berkarakter, dan sukses di masa depan. Kenapa hal ini perlu kami sampaikan, Bapak Ibu? Karena visi misi ini adalah tujuan sekolah kami. Jadi
terkadang orang tua menyekolahkan anak tidak pernah mencari tahu atau ingin mengetahui apa sih tujuan sekolah ini didirikan. Jadi berikut Bapak Ibu visi dari sekolah kami. Kami ingin membentuk ananda-ananda putra-putri panjenengan semua menjadi pribadi yang berprestasi, berkarakter, dan sukses di masa depan. Nah, Bapak Ibu, berprestasi di sini mungkin kita terlalu terpaku dengan piagam, sertifikat, piala, dan sebagainya, atau nama di khalayak umum tentang prestasi, tapi prestasi di kami itu lebih luas. Jadi tidak hanya prestasi di bidang akademik, juga bisa prestasi di bidang non-akademik. Prestasi di sini adalah kemampuan optimal dari siswa sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Jadi jangan pernah kita menjudge anak saya tidak pernah berprestasi, itu tidak betul Bapak Ibu, karena anak-anak itu dilahirkan tidak sama. Jadi mungkin prestasi bagi satu anak itu berbeda dengan prestasi dengan anak yang lain. Jadi mohon Bapak Ibu memperluas ini pandangan tentang prestasi. Nah, di kami itu prestasi tidak melulu tentang piagam. Anak-anak memiliki peningkatan. Misalnya kalau dulu biasanya ulangannya 7, terus sekarang dapat 8, itu juga sudah merupakan penunjukan prestasi. Jadi prestasi bisa di bidang apa saja, baik akademik maupun non-akademik. Kami ingin tujuan sekolah kami, anak-anak itu bisa menunjukkan kemampuan optimal dari apa yang mereka punya. Begitu Bapak Ibu tentang prestasi. Sedangkan berkarakter yang kami ingin adalah karakter-karakter jelas yang diperlukan dalam kehidupan. Karakter mandiri, tanggung jawab, sopan santun, empati, itu perlu kita tanamkan mulai sejak kecil. Nah, karakter di sini kami akan berusaha, sekolah kami akan berusaha untuk mencapai karakter yang baik bagi anak-anak. Sukses di masa depan, ini adalah hal yang perlu sekali. Kenapa? Karena masa depan itu sangat dinamis, Bapak Ibu. Jadi dulu seperti apa, sekarang seperti apa, semuanya mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang di masa pandemi. Jadi sukses di masa depan ini sangat dinamis. Jadi kami sangat menginginkan putra-putri panjenengan nanti bisa menjadi anak-anak yang sukses di masa depan. Berarti anak-anak yang mampu membaca peluang, anak-anak yang mampu beradaptasi. Nah, untuk itu 3 hal ini tidak mungkin akan bisa kami capai tanpa bantuan dari Bapak Ibu semua. Jadi mohon dengan sangat bersinergi dengan sekolah agar putra-putri kita menjadi anak-anak yang berprestasi, berkarakter, dan sukses di masa depan. Jadi itu visi dan visi kami SMP Lab School UNESA 2. Silakan, Pak. Baik, untuk misinya, jadi untuk mendapatkan atau mencapai visi tadi, dari sekolah akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kompetensi siswa. Jadi Bapak Ibu, seperti tadi yang saya sampaikan, kompetensi siswa itu berbeda antara satu dan yang lainnya. Jadi tidak bisa disamaratakan. Nah, pembelajaran yang kami lakukan akan kami upayakan seefektif mungkin sehingga bisa meningkatkan kompetensi siswa. Jadi yang dulunya dia di grade B bisa di grade A. Jadi tidak harus dari C langsung ke A. Jadi kompetensi di sini adalah upaya kami untuk meningkatkan kompetensi siswa. Yang kedua adalah melaksanakan pembinaan karakter melalui kegiatan yang bermakna. Jadi Bapak Ibu nanti banyak kegiatan yang akan diikuti siswa, maka oleh karena itu kami mohon kerjasama dengan Bapak Ibu untuk memandu, mengawasi selama kegiatan tersebut dilaksanakan di rumah. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, nantinya juga akan dijelaskan di bagian kesiswaan, ada kegiatan pembiasaan setiap hari. Pembiasaan itu ada 1 hari yang anak-anak diwajibkan untuk sholat duha untuk yang muslim, doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya untuk siswa yang non-muslim. Jadi ada
satu kegiatan di mana rutinitas itu akan kami pantau. Jadi mohon kerjasama dari Bapak Ibu, karena seperti yang saya sampaikan, kami tidak mungkin bisa mencapai tujuan kami tanpa bantuan dari Bapak Ibu. Yang keempat adalah melaksanakan pengintegrasian pendidikan karakter pada semua atau setiap mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu guru nantinya, Bapak Ibu yang mengajar di kelas, itu tidak hanya mengajarkan materi, tapi juga akan mengajarkan karakter bagi putra-putri penjenengan semua. Gitu. Terima kasih Pak An, bisa dilanjutkan. Nah ini Bapak Ibu, peran orang tua. Jadi yang kami harapkan dari Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua, mendukung sekolah untuk dapat mewujudkan visi dan misi kami. Jadi kami membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu berupa pengawasan, berupa motivasi untuk anak-anak. Jadi kalau tidak ada kerjasama yang baik dengan kami, maka tujuan sekolah kami kemungkinan tidak dapat dicapai secara optimal. Jadi untuk yang pertama kami mohon dukungan dari Bapak Ibu semua, baik dukungan secara fasilitas. Mungkin Ananda ini memang sekarang ini sudah zamannya harus dibekali dengan gadget untuk belajar. Nah, tetapi pengawasan dari orang tua sangat penting. Kenapa? Karena pada kenyataannya kemungkinan gadget itu lebih banyak digunakan untuk hal lain daripada belajar. Nah, itu yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, selain fasilitas, kami juga meminta panjenengan menjadi motivator untuk anak-anak. Jadi perhatian dari orang tua, bagaimana mereka belajar, bagaimana anak-anak menyelesaikan tugasnya, itu sangat membantu perkembangan Ananda sekalian. Yang kedua, memberikan saran dan masukan untuk kemajuan sekolah. Jadi dalam perjalanan Bapak Ibu, apabila ada hal-hal yang menurut Bapak Ibu itu penting dan baik untuk sekolah, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan masukan dari Bapak Ibu melalui wali kelas atau melalui bagian humas yang tadi saya sebutkan di awal. Yang ketiga adalah berkomunikasi aktif untuk perkembangan siswa. Bapak Ibu, sesuai pengalaman kami tahun ajaran yang lalu, ada beberapa anak yang karena terputus komunikasi antara orang tua dan anak dan kami selaku sekolah, jadi perkembangan belajar anak-anak itu menjadi tidak lengkap. Artinya jika anak tidak ikut bergabung dalam pelajaran, kami tidak bisa memberitahukan kepada orang tua karena akses kami atau dengan orang tua itu terbatas. Salah satu contohnya adalah orang tua berganti nomor telepon. Nah, itu mungkin seandainya terjadi, mohon kerjasamanya untuk segera memberitahukan kepada pihak sekolah. Bisa melalui wali kelas, bisa melalui bidang humas. Jadi tiga hal ini yang kami harapkan dari Bapak Ibu selaku orang tua dan wali murid agar yang terbaik bagi anak-anak dalam masa sekolah yang sekarang. Untuk pembelajaran Bapak Ibu, ini slide kami sudah selesai, Pak En bisa diakhiri. Untuk pembelajaran Bapak Ibu mungkin harapan kami juga harapan Bapak Ibu tahun ajaran baru ini sudah ada PTM atau pertemuan tatap muka. Akan tetapi karena kasus COVID-19 ini semakin meningkat, maka turun peraturan yang terbaru dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya kalau pembelajaran harus dilaksanakan PJJ atau pelajaran jarak jauh sama seperti tahun lalu. Untuk seterusnya kapan PTM itu bisa dilaksanakan, kita menunggu instruksi dari dinas. Tentu saja hal ini nanti seperti yang saya ketahui persyaratannya sangat ketat, Bapak Ibu, dari sekolah sendiri fasilitas harus benar-benar tersedia. Bapak Ibu guru seluruhnya sudah divaksin dan juga ada izin dari orang tua atau wali murid. Nah, jika nanti pada akhirnya sudah diperbolehkan, maka kemungkinan besar Bapak Ibu akan kami undang lagi dalam pertemuan seperti ini untuk sosialisasi apa saja yang harus dipersiapkan siswa saat diperbolehkan PTM atau tatap muka.
Mungkin sebagai informasi, PTM itu tidak seperti dulu di saat sebelum pandemi, Bapak Ibu. Jadi anak-anak pagi ke sekolah, pulang siang atau sore, tidak seperti itu. Semuanya serba terbatas, anak-anak juga maksimal 3 jam di sekolah. Jadi tidak seperti sebebas saat sebelum pandemi. Itu untuk pembelajaran, untuk teknik dan sebagainya nanti akan disampaikan oleh Ibu Lina selaku kurikulum. Nah, Bapak Ibu, mungkin dari saya cukup sekian pemaparan visi misi dan sebagian informasi yang perlu saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan nanti di sesi akhir akan dibuka. Nah, Bapak Ibu, dari saya cukup sekian. Terima kasih dan mohon maaf apabila dalam memberikan penjelasan ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Bu Jusna. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ani atas paparan singkat visi dan misi sekolahnya. Semoga bisa menyamakan persepsi kita bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya adalah paparan materi. Dalam hal ini, materi pertama akan disampaikan oleh Waka Kurikulum kepada Ibu Lina Agustina SPD selaku Wakakur SMP Lab School UNESA 2, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Jusna. Apa suara saya bisa terdengar? Bisa, Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lina Agustina, selaku Waka Kurikulum di SMP Lab UNESA. Biasanya saya dipanggil Mem Lina karena saya mengajar bahasa Inggris. Oke, terkait untuk kurikulum, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait pembelajaran, kurikulum, jadwal, dan lain sebagainya. Mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke, terima kasih. Untuk sosialisasi kurikulum, di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai program sekolah, yang kedua mengenai jadwal, yang ketiga tentang tata cara pembelajaran daring atau pembelajaran virtual atau pembelajaran jarak jauh yang biasanya Ibu dengar. Kemudian yang terakhir ada kriteria kenaikan kelas. Untuk yang pertama, program sekolah. Nah, di sini ada banyak program sekolah yang akan dilaksanakan di sekolah kami. Walaupun pelaksanaannya secara virtual, akan tetapi tetap kami laksanakan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada yang di semester 1, ada juga yang di semester 2. Saya download saja agar bisa terbuka semuanya. Karena tulisannya hanya sih. Iya. Halo. Nah, ini untuk semester 1, dimulai dari awal semester gasal, dimulai besok tanggal 12 Juli 2021. Kemudian ada pelaksanaan MPLS yang nanti secara detail akan dijelaskan oleh
Budiah selaku kesiswaan. Ada juga kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan hari ini, Idul Adha, kemudian Bapak Ibu selanjutnya bisa Bentar, Bapak Ibu, membaca secara slide-nya masih mandiri. Slide-nya enggak keluar. Slide-nya, Mem. Sudah. Oke, sampun. Oh, screen-nya tidak muncul, mohon maaf. Suaranya agak kecil. Sudah, Mem, monggo. Saya stop dulu saja sepertinya, nanti saya share lagi. Apakah Mas Karno masih belum muncul juga ya? Sudah muncul, Mem, slide-nya, Mem. Kak Nus ngomong belum muncul. Belum muncul, Bu. Kenapa Apakah ini Pak En yang membuka? Sudah muncul, Bapak Ibu? Sampun? Sudah. Apakah ini operator yang membuka? Pak En? Oke. Itu yang Bapak Ibu lihat adalah program untuk semester 1. Untuk semester 2-nya ada di bisa dibuka Pak En, ada di bawahnya. Nah, ini semester genap Bapak Ibu. Jadi walaupun secara virtual kami tetap melaksanakan seluruh kegiatan yang biasanya kami laksanakan ketika sebelum pandemi. Jadi memang teknisnya akan sedikit berbeda, kecuali memang jika kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan secara virtual, biasanya kami ada kegiatan perjusa atau persami, perkemahan Jumat Sabtu atau perkemahan Sabtu Minggu itu biasanya kami ada, akan tetapi kalau persami atau perjusa kan harus dilaksanakan secara langsung, tatap muka harus bertemu. Nah, itu yang kegiatan semacam itu yang kami hilangkan. Karena otomatis tidak bisa dilaksanakan. Nanti akan kami sharekan filenya untuk ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa melihat ada kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di sekolah. Ini belum ada tambahan mengenai kegiatan kesiswaan ya Bapak Ibu, jadi kesiswaan akan ada program khusus atau kegiatan khusus yang biasanya dilaksanakan dengan siswa, entah itu kegiatan bersama dengan BNN dan lain sebagainya, semacam itu. Untuk berikutnya Pak En bisa langsung ke jadwal pelajaran yang ada di bawahnya. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ani bahwa akan ada pembiasaan yang SKPBM Pak En. Akan ada jadwal pembiasaan yang dilaksanakan setiap harinya. Kami melaksanakan kegiatan pembelajaran dari hari Senin sampai hari Jumat, jadi hari Sabtunya off. Nah, setiap hari itu, Senin sampai Jumat, setiap paginya akan ada kegiatan pembiasaan khusus yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan karakter siswa. Setiap harinya berbeda, kecuali ibadah. Kalau ibadah dilaksanakan 2 kali dalam seminggu. Walaupun secara realnya tentunya memang harus dilaksanakan setiap hari dan secara rutin dan istiqomah oleh siswa-siswi secara mandiri. Jadwal ini bisa fleksibel Bapak Ibu, nanti tidak saklek seperti ini. Kadangkala ada kendala di mana ada guru kami yang harus mengajar di 2 atau 3 sekolah. Jika memang bentrok dengan sekolah lain, tentunya akan ada penyesuaian nantinya. Untuk
pelaksanaannya tadi sudah disinggung oleh Bu Ani, nanti secara virtual semuanya. Ini kelas 7 ada di bagian depan ya, di samping jam-jam itu. Biasanya kami 1 jam pelajaran itu ada 40 menit, akan tetapi karena pandemi, sejak pandemi ini dilaksanakan secara selama 30 menit per JP, jam pelajaran. Jadi rata-rata kami ada 2 JP, 3 JP itu jadinya 1 jam. Dan menyesuaikan jumlah JP-nya nanti. Ini nanti juga akan di-share oleh wali kelas kepada siswa-siswi, kepada Ananda, putra-putri Bapak Ibu, yang tentunya bisa dimulai dilaksanakan pada hari Kamis setelah MPLS, karena MPLS akan dilaksanakan selama 3 hari, hari Senin sampai hari Rabu. Berikutnya Pak N. Nah, ini tata cara pembelajaran daring. Saya selaku kurikulum hanya menjadwalkan jadwal pembiasaan. Di sini Senin ada jam wali kelas, kemudian Selasa ada ibadah, Rabu ada literasi. Literasi di sini menggunakan soal AKM, jadi nantinya akan sangat bermanfaat untuk putra-putri Bapak Ibu berlatih soal AKM, karena setiap minggunya sudah diberikan soal AKM itu seperti apa sih, jadi mereka ada pengalaman dan bisa berusaha untuk menyelesaikan agar juga terbiasa. Kemudian Kamis ada ibadah lagi dan Jumat ada pembiasaan sosial. Pembiasaan sosial di sini kegiatan sosial Bapak Ibu, jadi bisa kegiatan ketika membantu Bapak Ibu untuk melakukan pekerjaan rumah, kemudian atau membantu tetangganya dan lain sebagainya. Itu akan terjadwal seperti yang tertera di layar. Untuk pelaksanaannya seperti apa, nanti ada link yang akan diberikan kepada putra Bapak Ibu, sehingga putra-putri Bapak Ibu bisa membuka link tersebut, mengisi, dan sekaligus melampirkan foto. Nah, untuk pembelajaran, tadi sudah disinggung oleh Bu Ani, semuanya dilaksanakan secara daring atau PJJ. Nah, terkait dengan hal tersebut, akan ada survei atau angket yang akan diberikan kepada Bapak Ibu terkait kesulitan atau kendala yang harus dihadapi bentuk grup wali kelas masing-masing 7A dan 7B. Di situ Bapak Ibu jika mengalami kesulitan apapun bisa menghubungi wali kelas. Ada kalanya kan entah itu kehabisan kuota atau apa, nanti bisa menyampaikan kepada wali kelas agar bisa menyampaikan ke Bapak Ibu guru yang lain agar mengetahui bahwa putra-putri Bapak Ibu pada hari tersebut tidak bisa mengikuti pelajaran atau menyusul atau seperti apa. Nah, untuk pelaksanaannya Bapak Ibu, di sini mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengalami ya 1 tahun lebih, tahun kemarin ketika putra-putri Bapak Ibu masih kelas 6. Di sini kami juga akan melaksanakan kelas virtual yang menggunakan tatap muka secara virtual seperti ini, jadi bisa melalui Google Meet atau Zoom, bisa juga Teams. Jadi kami tidak semerta-merta melepas putra-putri Bapak Ibu untuk belajar secara mandiri. Kecuali jika Bapak Ibu yang sudah mengisi survei atau angket kemudian mengemukakan kesulitan untuk melaksanakan Google Meet atau Zoom dan lain sebagainya, sehingga bisa melaksanakan pembelajaran hanya melalui link. Itu pun jika ada kesulitan Bapak Ibu bisa mengatakan kepada putra-putri Bapak Ibu untuk bisa WA atau bisa Wapri atau bisa bertanya lebih lanjut kepada guru mapel yang bersangkutan. Nah, untuk materi di sini materinya menggunakan e-learning Bapak Ibu. Nah, e-learning di sini tempat di mana kami meletakkan materi-materi yang akan dipelajari oleh siswa. Jadi ketika pelaksanaan Google Meet itu materinya akan di-share. Selain ditunjukkan kepada siswa secara langsung ketika Google Meet dipelajari bersama-sama, ada pembimbingan tentunya. Bapak Ibu guru juga akan share link materinya sehingga siswa bisa melaksanakan pembelajaran secara mandiri. Barangkali, oh saya pengen buka-buka lagi, pengen belajar lagi, tadi seperti apa sih, itu bisa dibuka secara mandiri.
ini untuk e-learning khusus untuk sekolah, dan untuk kelas 7 kami melaksanakan e-learning khusus Bapak Ibu. Apakah saya bisa buka ini Pak En, apa namanya? E-learning. Nah, kriteria kenaikan kelas seperti yang Bapak Ibu lihat di layar. Itu adalah kriteria kenaikan kelas. Apa saja kriteria kenaikan kelasnya? Jadi yang ada 5 poin di situ. Jadi siswa melaksanakan seluruh program pembelajaran, mengikuti seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun ajaran yang diikuti, yakni tahun pelajaran 2021 dan 2022. Kemudian untuk nilai sikap minimal nilainya baik. Jika nilainya C, ada 1 saja nilai C, maka itu ditetapkan tidak naik. Karena itu otomatis ada di rapor online, ketentuannya demikian. Kemudian untuk nilai ekstrakurikuler pramuka, karena ekstrakurikuler pramuka ini bersifat wajib, nilainya juga minimal baik. Sama seperti poin nomor 2, jika ada yang nilainya, jika pramuka nilainya C, maka tidak naik kelas. Kemudian untuk mengenai nilai ini ada maksimal 2 mapel yang nilainya di bawah KKM-nya. Kalau untuk kelas 7 KKM-nya 75, jadi diperbolehkan ada 2 mapel yang nilainya di bawah 75 ketika di rapor. Akan tetapi Bapak Ibu akan lebih baik tentunya jika tidak ada nilai yang di bawah KKM di rapor online. Kenapa demikian? Tentunya Bapak Ibu tidak menginginkan adanya hal tersebut, tentunya yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu berkaitan dengan kelulusan ketika nanti putra-putri Bapak Ibu lulus dari SMP, kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, jenjang SMA, memang peraturan berubah-ubah, tapi untuk sekarang ini kan ada yang menggunakan rapor sebagai nilai untuk masuk, yang dilihat nilai rapornya, nilai dari semester 1 sampai terakhir itu dilihat nilainya seperti apa, dan tentunya Bapak Ibu tidak menginginkan nilai tersebut walaupun itu 1-2 mapel, tapi akan menjadi penghambat bagi putra-putri Bapak Ibu untuk masuk ke sekolah yang diinginkan. Tentunya demikian. Jadi diusahakan sebaik mungkin bagaimana caranya agar nilai di rapor online itu di atas KKM. Caranya seperti apa? Ya, kerjakan tugas yang ada. Jika memang ada nilai yang di bawah KKM, tentunya guru mapel akan menunjukkan entah itu nilai UTS atau nilai PAS. Dengan demikian, atau nilai tugas yang mungkin belum lengkap, bisa menyusul Bapak Ibu. Jadi tinggal komunikasi saja nanti seperti apa. Jika memang ada nilai yang kurang bisa disusulkan sehingga nilai rapornya juga bisa diubah. Kemudian untuk kehadiran minimal 80% dari hari efektif. Ini untuk izin dan sakit tidak dihitung ya. Jadi 80% itu hari yang selain izin dan sakit. Ini untuk kriteria kenaikan kelas. Rasa demikian dari kurikulum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lina Agustina SPD atas paparan materi kurikulum. Nanti jika Bapak Ibu masih kurang jelas, kami akan buka sesi tanya jawab. Dan
Insya Allah materi akan kami share di grup wali murid. Bapak Ibu yang kami banggakan, acara selanjutnya adalah paparan materi yang akan disampaikan oleh guru bimbingan dalam ini Ibu Aldiana Fitri, SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Jusna atas kesediaannya memberikan waktu untuk saya. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua kelas 7 yang baru. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Lab School UNESA 2. Oke. Untuk BK di SMP Lab School hanya saya satu-satunya guru. Saya single fighter yang membidangi kelas 7, 8, dan 9. Maka dari itu, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menyimpan nomor saya suatu waktu kalau dibutuhkan, J. Untuk BK sendiri ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah program BK di kelas 7, yaitu adanya tes IQ atau psikotes yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kecerdasan siswa, baik kecerdasan emosi, dan juga bakat minat siswa. Jadi nanti dengan adanya psikotes, kita akan lebih mudah mengarahkan siswa-siswi, yaitu putra-putri panjenengan, untuk mencapai cita-citanya. Begitu nggih, karena dari hasil wawancara kemarin, masih ada beberapa siswa, beberapa anak yang masih kebingungan, Ibu cita-cita saya tanyakan cita-citanya apa, itu masih bingung, masih belum tahu gitu. Jadi dengan adanya tes IQ ini bisa mempermudah bagi kita juga sebagai orang tua dan guru untuk mengarahkan siswa-siswi mencapai cita-citanya. Kemudian tes IQ ini akan dilaksanakan insya Allah pada bulan depan Bapak Ibu, pada tanggal 23 Agustus 2021. Dilaksanakan secara virtual karena kita masih belum bisa tatap muka, nggih. Nanti linknya akan dibagikan ke anak, kemudian ada password yang harus dimasukkan. Untuk tata laksana secara keseluruhan akan kami sampaikan selanjutnya. Mohon Bapak Ibu untuk mendampingi putra-putrinya dalam pelaksanaan tes IQ. Bukan hanya tes IQ, nggih Bapak Ibu sebenarnya, karena dalam pembelajaran kami juga membutuhkan panjenengan semua dalam pendampingan seperti yang disampaikan oleh Ibu Ani dan juga Mem Lina tadi, bahwa sekolah ini tidak ada apa-apanya tanpa panjenengan semua, begitu nggih. Karena ini juga sudah 1 tahun lebih berjalan, kami yakin panjenengan semua sudah punya formula yang tepat untuk bersama-sama memotivasi putra-putrinya agar lebih semangat belajar. Karena meskipun pandemi seperti ini, meskipun tidak bisa bertatap muka secara langsung, anak-anak harus tetap melaksanakan kewajibannya secara baik di sekolah dan tetap berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian sekolah juga mohon kerjasamanya apabila sewaktu-waktu nanti panjenengan mempunyai kesulitan, putra-putrinya mengalami kesulitan baik di bidang belajar pribadi maupun sosial dan juga karirnya, tidak segan-segan untuk menyampaikan kepada kami agar kami dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut. Tidak perlu ragu, tidak perlu malu-malu nggih Bapak Ibu. Ini juga anak-anak dari awal akan kami sampaikan untuk selalu terbuka kepada kami apabila kesulitan. Di grup siswa sendiri sudah sekitar ada 43 siswa yang bergabung, termasuk saya dan Bu Jusna ada 45 orang. Dan ini baru ada sesi perkenalan, belum ada tugas-tugas. Kalaupun ada tugas akan disampaikan selanjutnya oleh kesiswaan. Begitu yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu jangan lupa untuk tetap memotivasi putra-putrinya agar lebih bersemangat lagi karena ini sudah masuk SMP, tentu saja tugas-tugasnya mungkin semakin banyak, kegiatannya semakin banyak, juga mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah agar tetap bersemangat dan juga bisa meraih prestasi dengan baik. Begitu saja ingin kami sampaikan. Apabila ada kesulitan, bisa menanyakan langsung di grup wali murid. Nomor saya juga ada di situ, bisa disimpan.
Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bu Jusna. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Alfi. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dapat mendampingi putra-putri kita belajar dengan nyaman di era pandemi ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk paparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Koordinator Bidang Kesiswaan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dia Eko Kurniawati MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Pembawa acara pada pertemuan pagi ini masih sehat ya Ibu Bapak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kenikmatan sehat. Pagi ini kita bisa bertatap maya untuk menyosialisasikan program sekolah yang akan dilaksanakan mulai besok tanggal 12 Juli 2021. Anak-anak tentunya akan mulai belajar kembali, tentunya masih secara daring karena memang pandemi masih belum akhir. Baik Ibu Bapak, saya perkenalkan diri saya, Dia Eko Kurniawati. Saya mengampu pelajaran bahasa Indonesia dan koordinator bidang kesiswaan. Ada sedikit beberapa yang perlu saya sampaikan di awal tahun ajaran ini, sehingga nanti ketika pelaksanaan tentunya kita akan bersinergi. Saya mewakili sekolah, mohon bantuan yang setulus-tulusnya kepada Ibu Bapak yang senantiasa di rumah yang mendampingi anak-anak yang luar biasa tentunya dengan kendala seperti ini. Mohon semua program yang kami programkan di sekolah bisa bersinergi dan berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Baik, ada beberapa slide yang saya tampilkan, tidak banyak. Nanti semua materi ini atau Ibu Bapak kesiswaan menyambung dari yang disampaikan Bu Lina Agustina selaku koordinator akademik. Dan ini saya meneruskan tentunya di bidang kesiswaannya. Nah, saya awali dengan tata tertib terlebih dahulu. Sebenarnya kalau ketika masuk, ketika offline, ketika luring ya, ketika tatap muka, Budia ini saya selaku koordinator kesiswaan ini merupakan kasarannya apa ya, Satpol PP-nya. Enggak, jadi saya yang membawa, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan anak-anak ya. Jadi saya mewakili Ibu Bapak ketika di sekolah. Itu kalau misalkan tatap muka. Tetapi karena ini secara daring, saya juga berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pembelajaran ini yang dilakukan anak-anak ketika di rumah. Sudah sesuai tidak dengan tata tertib, dengan harapan apa yang perlu kita susun selama ini, yang tentunya nanti bisa berjalan dengan baik, tentunya dengan tata tertib ini bisa korelasi antara yang di sekolah dan di rumah. Ya, selama daring ini Bu Bapak, mohon dengan tulus ya, anak-anak yang pertama karena ini sudah tingkat SMP, kiranya anak-anak mungkin sudah dibekali dengan perangkat sendiri, entah itu berupa gawai atau HP, atau mungkin bisa laptop yang ada di rumah, dan dipastikan jaringan. Apakah anak-anak kemarin juga kuotanya masih terdata di Kemdikbud ya, jadi memang ada kuota belajar yang untuk Zoom, untuk Meet, untuk Teams, itu kan semuanya sebenarnya kemarin ada kuota dari Kemdikbud, tapi saya rasa mungkin Ibu Bapak yang di rumah semuanya memakai jaringan Wi-Fi ya. Jadi kalau saya suruh juga anak-anak itu rata-rata memakai Wi-Fi di rumah.
Baik, ya. Jadi mohon bantuan dengan tulus ya. Ketika aktivitas dari ini berlangsung, tadi yang disampaikan Yang Lina secara jadwal dimulai pukul 7.30. Tetapi sebenarnya pukul 7 itu sudah mulai adanya kegiatan pembiasaan secara daring. Mohon dengan sangat anak-anak karena memang mungkin pola fase kehidupannya jadi terbalik. Kadang-kadang malam itu anak-anak tidak bisa tidur. Sehingga pagi ketika waktunya sekolah daring ini mereka ngantuk. Nah ini mohon dengan sangat nanti dibiasakan karena alat bisa karena biasa ya. Jadi mohon dengan sangat, dengan tulus ya, ibu bapak yang di rumah mengingatkan anak-anak, membangunkan mungkin setelah sholat subuh yang muslim ya. Jadi mandi karena dengan mandi itu akan badan ini terasa segar ya. Dan untuk mengawali pembelajaran ini yang secara daring, kemudian sarapan ya, seragam ya, tentunya seragam itu yang nanti akan kita bagikan seragam atau jadwalnya Senin sampai Jumat itu, karena memang memakai seragam yang atas, tentunya yang bawah monggo nanti apakah anak-anak memakai celana atau yang sopan tentunya ya. Karena khawatirnya kamera itu harus on ya, jadi ketika memang gagal fokus ketika memang anak-anak tidak memakai seragam nanti ketika dilihat juga tidak pantas ya. Kemudian alat tulis untuk kepentingan belajar juga disiapkan ya, meskipun secara daring tetap ada nanti alat tulis yang perlu disiapkan untuk bertanya atau mencatat penjelasan dari guru. Kemudian dimulailah aktivitas kegiatan pembelajaran. Sekali lagi saya ingatkan, mohon perangkat dan jaringan tidak ada kendala yang di rumah. Nanti kalau ada kendala, ibu bapak bisa WA atau menghubungi wali kelas. Ya. Jadi pintunya yang pertama untuk menghubungkan orang tua yang di rumah, anak-anak yang di rumah dengan sekolah, dengan guru-guru kami yang di sekolah, ini melalui pintu wali kelas. Jadi nanti akan dibentuk grup-grup yang dibentuk oleh diakomodir oleh wali kelas. Jadi nanti akan ada pendataan nomor WA yang aktif anak-anak. Baik, ini selama sebelum daring. Ketika daring dimulai pukul 7.30 sampai 12.30. Ini waktu kalau kita melihat dari Permendikbud jam pembelajaran SMP itu secara luring itu kan 40 menit Ibu Bapak. Tetapi ini karena daring kita pangkas, kita rapatkan menjadi 30 menit per pelajaran. Nah, jadi untuk Senin sampai Kamis nanti akan berakhir sampai 12.30. Untuk Jumat selesai sampai pukul 11. Yang perlu diingatkan dan perlu dicatat yaitu selalu pembelajaran ini diawali dengan VCon. VCon itu apa? Video konferensi. Jadi tatap maya dengan meng-on-kan kameranya. Jadi mohon dengan sangat nanti akan ketika kita zoom ini seyogianya ya memang kamera itu on ya. Kita menyimak tapi kamera itu memang harus on. Nah, itu apakah nanti linknya apakah berupa Google Meet, apakah Zoom, apakah Teams, nanti masing-masing guru matkul itu akan membagikan link itu sebelum dimulai pembelajaran melalui wali kelas. Wali kelas yang akan membagikan ke grup anak-anak. Jadi, pembelajaran dari ini pukul 7 sampai pukul 12.30 HP atau gawai itu harus on. Dan harus mengikuti pengumuman petunjuk-petunjuk yang ada di grup. Nah, kamera anak-anak ketika VCon itu, Bu, apakah VCon-nya full? Pukul 07.30 sampai 12.30? Tentunya tidak, Ibu Bapak ya. Jadi nanti bergantung Ibu Bapak guru. Ini masing-masing mapel di awal selalu diawali, entah itu 5 menit, 10 menit, ya. Jadi ada interaksi dulu, jadi guru-guru bertatap maya dulu, kamera anak-anak juga on, gurunya juga on. Kemudian berkomunikasi secara sopan dan mengikuti sesuai jadwal pelajaran.
dan menyiapkan dengan ATK-nya yang disiapkan. Buku-buku nanti juga kami pinjami dari sekolah, yang nanti akan kami data di perpustakaan sekolah. Orang tua jika mengambil starter mungkin bisa mengambil buku paket yang dipinjamkan. Baik, untuk kelas 7 nanti akan ada sendiri ya, jadi elemennya ada sendiri, nanti Mama akan menjelaskan. Nah, sekali lagi saya ingatkan, bila ada kendala jaringan atau perangkat, mohon di awal, di pagi hari segera menghubungi wali kelas, sehingga tidak ada miskom. Karena ketika anak ini tidak muncul, tidak ada, mulai pukul 7.30 sampai 12.30, kita anggap anak tersebut alfa, tidak masuk, meskipun secara daring. Demikian Ibu Bapak, next. Jadi tolong jaringannya selalu muncul. Untuk tata tertib ini nanti ada edaran yang bisa kami kirim. Nah ini ada sudah ditandatangani oleh kepala sekolah, nanti kami kirimkan kepada Ibu Bapak yang bisa ditempel di meja belajar anak-anak, jadi bisa ingat terus. Ini masalah tata tertib. Lanjut untuk program kesiswaan. Nah, kesiswaan ini ada beberapa program yang memang tentunya kami laksanakan secara virtual jika memang keadaan kita belum bisa tatap muka dengan anak-anak. Jadi ini sementara ada 6 program, ada LOS yang akan kita mulai besok, dan hari ini saya sosialisasikan, nanti akan ada saya kirim flyer random acara untuk besok, apa yang anak besok, apa yang perlu disiapkan. Nah, nanti akan kami kirim flyer di grup orang tua. Kemudian ada pembiasaan atau penguatan karakter yang tadi sudah dijelaskan Lina selaku kurikulum ya. Rentang pukul 7 sampai 7.30 itu ada penguatan karakter. Mari, ini penguatan karakter ini kegiatan yang memang harusnya kita laksanakan secara istiqomah, secara pembiasaan ya. Kalau pembiasaan karakternya baik, insya Allah ya, jadi nanti anak-anak ini juga punya karakter yang baik pula. Nah, seperti apa nanti? Nah, kami akan jelaskan. Kemudian ekstrakurikuler ini juga program kesiswaan. Nah, seperti apa? Nanti saya jelaskan satu persatu. Terus kemudian ada berbagai lomba internal, eksternal, peringatan Hari Besar Agama, kemudian peringatan Hari Besar Nasional, kemudian ada asal kreativitas. Nah, saya jelaskan agak speed karena memang durasi waktu. Ini yang LOS, besok layanan orientasi sekolah. Ya, dilaksanakan Senin sampai Rabu, 12 sampai 14 Juli. Di jadwal memang pukul 8 sampai 12. Tetapi yang kita laksanakan secara virtual, secara tatap maya via Zoom, itu pukul 8 sampai pukul 10. Untuk pukul 10 sampai pukul 12, anak-anak kegiatan mandiri, terstruktur, nanti akan ada petunjuk yang akan kami sampaikan saat Zoom. Sertanya seluruh siswa baru tahun 2021-2022. Jadi mohon nanti anak-anak disiapkan 5 menit, jadi kalau terjadwal pukul 8, tentunya pukul 7, lebih 55 harus menyiapkan diri. Ini ada jadwal, nah, kameranya harus on ya, jadi anak-anak mohon selalu diingatkan, apakah nanti memakai HP, apakah memakai laptop, kamera harus dipastikan on. Kalau tidak on nanti kami anggap tidak hadir. Kemudian akan kami bagikan ada link daftar hadir untuk anak-anak. Ini Senin sampai Rabu jadwalnya. Senin memakai seragam SD yang atasan putih. Kemudian Selasa dan Rabu memakai baju batik bebas. Karena memang seragam dari sekolah belum dibagikan. Kemudian ada presensi akan kami linknya akan kami bagikan di awal, tapi di akhir, maaf, di awal nanti akan kami checklist, kemudiannya akan kami screenshot di layar. Untuk linknya akan kami bagikan di akhir karena nanti akan ada link tugas, link latihan yang memang harus diupload sebagai bukti kehadiran mengikuti LOS pada hari Senin sampai hari Rabu tersebut. Next. Ini yang LOS, nanti akan kami kirimkan flyernya secara jelas randomnya seperti apa.
Selanjutnya tentang program yang kedua, yaitu ini koneksinya ya, slow motion. Untuk pertanyaan-pertanyaan itu bisa dicatat terlebih dahulu, Bapak. Ya, ada pembiasaan penguatan karakter. Jadi yang disampaikan oleh Melina tadi, ya hari Senin sampai hari Jumat itu semuanya ada, yaitu di Senin itu vikon wali kelas. Jadi ada jam wali kelas yang memang anak-anak harus ikut bergabung, dan pukul 7, ini dimulai pukul 7. Terus Selasa ibadah, ada sholat duha pagi hari, ibadah pagi untuk yang non muslim. Untuk yang muslim itu memang sholat duha. Kemudian Rabu ada literasi. Terus Kamis ada ibadah lagi, yaitu sholat duha untuk yang muslim, yang non muslim ada ibadah pagi. Kemudian Jumat ada sosial empati, yaitu kegiatan sosial, apakah itu nanti berbagi, apakah itu nanti membantu orang tua. Nah, nanti secara teknisnya akan kami sampaikan kepada anak-anak. Semua kegiatan ini nanti akan dikirim melalui link atau foto atau video yang tentunya dikirim kepada Ibu Bapak Koordinator Pembiasaan atau Penguatan Karakter ini. Jadi mohon bantuannya. Ini meskipun dari dimulai pukul 7.30, tetapi pukul 7 anak-anak harus siap. Baik, selanjutnya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini sifatnya wajib diikuti oleh seluruh siswa. Ya, wajib fardunya, fardu ain ya. Yang sangat super wajib yang pertama yaitu pramuka. Loh Bu, kan ini daring, bagaimana pelaksanaan ekstra pramuka? Bisa, nanti kami juga tentunya yang bisa dilakukan secara virtual, nanti ada pembina pramuka yang akan membina, itu dilaksanakan setelah sholat Jumat, ya, hari Jumat. Ini seluruh siswa wajib untuk yang pramuka ini. Untuk yang 2, 3, 4 video editing bahasa Korea, conversation English ini virtual, bisa milih salah satu, tapi juga sifatnya wajib. Milih salah satu. Jadi ada dua ekstra yang perlu diikut. Kalau mau ikut tiga-tiganya Bu, monggo ya. Karena memang waktunya nanti berbeda, harinya berbeda. Ya, jadi saya nanti akan mengawasi pelaksanaan ini. Ini ekstrakurikuler. Next, Pak M. Untuk selanjutnya yaitu ekstrakurikuler ada kendala jaringan seperti ini, mohon maaf. Jadi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan bisa di-list terlebih dahulu, Bapak. Mungkin video yang jelaskannya terlalu cepat. Ya, ada lomba-lomba ini yang akan kami akomodir, apakah internal, yang eksternal. Yang internal itu yang tentunya di lingkup akademik atau non-akademik yang dilakukan oleh lab school sendiri. Nanti BPSL ya, mungkin di sini selingkung BPSL, karena memang BPSL ini ada sekitar 8 sekolah yang di bawah BPSL. Kemudian untuk lomba eksternal, ya ini juga akademik dan non akademik ini yang lintas ya, jadi bisa yang diadakan oleh dinas pendidikan, dinas apa ya, berbagai instansi. Jadi kami mohon dukungan Ibu Bapak juga yang punya istilahnya koneksi, yang punya informasi-informasi. Bu, ada lomba di luar ini, monggo nanti bisa di-share ke saya. Nanti saya akan mengakomodir anak-anak untuk mengikuti. Seperti besok ini Senin ada lomba yang pertama yang diikuti. Saya ada Ananda yang nanti akan diwakili oleh Ananda Aksandra untuk mengikuti debat ya, bahasa Inggris. Nah, besok pidato bahasa Inggris ya. Jadi memang besok secara virtual juga akan ada pembinaan. Ini sudah dimulai oleh Dinas Pendidikan. Terakhir, selanjutnya
Ini lomba-lomba nanti akan selalu kita ikuti. Ada lagi peringatan hari besar ya. Peringatan hari besar agama atau peringatan hari besar nasional ya, ini yang bisa kita ikuti, kita lakukan secara virtual tentunya nanti. Kita akan selalu memperingati ini nanti dengan tentunya melibatkan anak-anak ya, ada Idul Adha, Maulid Nabi, Natal, Isra Mi'raj, Pondok Ramadan, ada Pondok Kasih ya. Ini peringatan hari besar agama. Kemudian peringatan hari besar nasional ada HUT ke-76 ya, bulan depan ini. Kemudian Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Hari Kartini, ya mungkin nanti ada Disnatalisnya UNESA ya. Jadi kita akan selalu terlibat dan melibatkan siswa. Tentunya memang dikoordinasi oleh saya. Mohon dukungannya sekali lagi. Yang terakhir yaitu tentang asa kreativitas. Asa kreativitas ini ya. Jadi nanti akan ada juga latihan dasar kepemimpinan siswa yang tentunya akan dilaksanakan sekitar bulan-bulan Oktober ya. Setelah UTS nanti. Nah ini melatih pemimpinan siswa kalau kelas 7 ini yang baru ini akan kita ajak. Biasanya kami kalau secara luring kan kami pergi ke suatu tempat dan anak-anak kita gembleng di sana. Istilah Jawanya kan tawas condol dumuko gitu ya. Tapi ini karena masih kalau memang masih virtual ya nanti kita laksanakan secara virtual. Kemudian ada kegiatan kelas penulis belia karena alhamdulillah bergabung ada juga yang memang sekolah nanti bisa nanti kita akomodir ya punya bakat-bakat yang tentunya setiap anak tidak bisa disamakan ya, setiap anak punya bakat yang berbeda nanti, tapi tetap perbedaan itu akan kita akomodir. Kemudian kelas meeting dan ada event talenta anak-anak itu nanti tampilkan ya. Jadi mungkin ini presentasi singkat saya cepatkan karena memang durasi. Nanti jika ada pertanyaan atau penjelasan saya yang masih kurang jelas bisa bertanya, bisa dicatat di list dan nanti disampaikan ke grup sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dia atas paparan materinya. Baiklah Bapak Ibu, kami ingatkan sekali lagi untuk presentasi di link yang sudah di-share pada di layar. Jadi Bapak Ibu silakan mengisi presensi yang sudah kami share di chat layar. Link yang kedua Bapak Ibu ya. Jadi link yang pertama dilewati saja, di situ kan ada link kedua setelah pesan-pesan itu. Daftar hadir yang link di bawahnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Adam. Bapak Ibu yang kami banggakan, kami sediakan waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab. Silahkan. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya di sesi ini atau nanti bisa di-list pertanyaannya, dikirim ke WA sekolah atau nomor 0813 3444 8554. Mungkin nanti pertanyaannya bisa di-list di situ ya.
Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, yakni perkenalan guru-guru SMP Lab School UNESA. Kepada Bapak Adam selaku koordinator Humas, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Jusna selaku MC pada kegiatan hari ini. Untuk Bapak Nanta mohon ditayangkan melalui screenshot filenya. Oke, terima kasih Bapak Nanta. Yang pertama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tara selaku perwakilan direktur dari BPS dan Ibu Kepala Sekolah. Bu Lina Agustina. Pertama, Bu Lina jadi mata pelajarannya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dilanjutkan lagi. Di awal, beliau juga staf kesiswaan ada Ibu Dia Eko MPD. Beliau mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Nomor teleponnya sudah ada. Dilanjutkan lagi, Bapak Nanta. Yang ketiga ada staf di Humas, pelaku saya sendiri, Bapak Bagus Adam, Budi mengampu mata pelajaran Penjaskes. Nomor teleponnya juga sudah ada. Monggo kalau mau dicatat, Bapak Ibu. Yang selanjutnya ada staf dari Sarana Prasarana, Bapak Tri Mariono, SPDMM. Beliau pengampu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Teleponnya sudah tertera di layar masing-masing. Selanjutnya, Bapak Nanta. Di sini ada guru matematika Bumaya Saro. Beliau pengampu mata pelajaran matematika. Beliau juga selaku staf bendahara SMP Labs UNESA 2. Lanjut lagi Bapak Nanta. Ada Ibu Jusnawia. Beliau pengampu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Dan beliau juga selaku staf kesiswaan. Selanjutnya, Bapak Nanta. Nah, di sini ada Bapak Rizky Ananta, Hermawan SPD. Beliau pengampu mata pelajaran Prakarya dan Seni Budaya, juga selaku IT sekolah. Terlihat dari tampilan foto profilnya, nggih. Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Nanta. Ada Bapak Aksin Mubaro, SPD. Beliau pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya ada Bapak Petrus Teguh Aprizadi, SPDK. Beliau pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Selanjutnya Bapak Nanta. Ada Bapak Joseph Soekarno, SPD. Beliau pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik. Lanjutkan Bapak Nanta. Selanjutnya ada Ibu Iis Munawaro, SPD. Beliau pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu. Selanjutnya ada Ibu Indah Saifuri, SPD. Beliau pengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Lanjutkan, ada Ibu Diah Ayu,
Beliau pengampu mata pelajaran Bahasa Jawa. Selanjutnya Bapak Nanta. Selanjutnya ada Ibu Enggar Jaya Pratiwi, SPD. Beliau pengampu mata pelajaran Bahasa Jepang. Sesuai dengan tayangan tadi, foto profil. Selanjutnya ada guru BK yang tadi sudah presentasi di awal. Ada Ibu Aldiana Nur Fitriani, SPD. Beliau pengampu sebagai guru bimbingan konseling ada di Lab School UNESA 2. Guru BK. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, itu tadi foto profil untuk guru-guru pengampu atau mengajar mata pelajaran untuk kelas 7. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Tusna. Terima kasih. Terima kasih Pak Adam atas perkenalan guru-guru SMP Indonesia 2. Tibalah saatnya kita di penghujung acara. Sebelum acara kita tutup, mohon kesediaannya untuk berfoto bersama. Silakan disiapkan pose dan kameranya. Monggo Bapak Ibu, nanti kami hitung dari sini. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak Ibu kami sampaikan. Alhamdulillah acara sosialisasi program sekolah tahun pelajaran 2021-2022 telah selesai. Saya sebagai MC pada pagi hari ini mohon maaf atas segala perkataan dan ketidaknyamanan Bapak Ibu semua. Kita bertemu di lain kesempatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mama-mama semua yang telah hadir di sini. Mama-mama. Kampung.